Bahasan kita kali ini kaitannya adalah dengan hubungan asmara. Akan saya sampaikan 5 hal yang perlu kita jadikan catatan bila ingin mengakhiri suatu hubungan secara baik-baik. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya adalah dengan hubungan asmara. Akan saya sampaikan 5 hal yang perlu kita jadikan catatan bila ingin mengakhiri suatu hubungan secara baik-baik. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua hubungan bisa bertahan selamanya. Tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Dan tidak semua hubungan bakal berakhir di pelaminan. Ada kalanya kita harus mengakui bahwa hubungan kita ini sudah saatnya diakhiri. Bukan karena kita menyerah, bukan karena kita putus asa, tapi karena kita sadar bahwa antara kita dan pasangan akan jadi jauh lebih bahagia bila bisa saling melepaskan. Untuk itu, bagi Anda yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan secara sehat, berikut adalah beberapa hal yang baiknya Anda jadikan catatan. Pertama, lakukan secara tatap muka. Jangan memutuskan hubungan lewat pesan singkat, lewat telepon, atau lewat layanan perpesanan selama masih memungkinkan. Cara ini seringkali dianggap kurang sopan, juga berpotensi menimbulkan perasaan yang buruk. Kecuali bila ada kekhawatiran bila pasangan Anda ini akan bersikap kasar, atau bahkan membalas dengan kekerasan. Kedua, katakan sesungguhnya. Sampaikan mengapa Anda ingin berpisah saja. Usahakan tidak meniru alasan-alasan klise yang hanya akan membuat pasangan Anda merasa bahwa Anda hanya sekedar mengarang alasan. Contoh alasan klise ini adalah ucapan, "Kamu terlalu baik buat aku," atau "ingin fokus sekolah dulu." Tetapi di sisi lain, tidak perlu juga bagi kita untuk menjabarkan panjang lebar merinci semua keluh kesah dan kesalahan. Yang penting Anda sudah cukup memberikan alasan yang jelas, maka itu sudah cukup. Yang ketiga, pilihlah tempat pribadi untuk bertemu. Sebaiknya jangan memutuskan hubungan di tempat umum. Bila kita harus memilih antara bicara di rumah kita atau di rumah pasangan, maka pilihan yang lebih bijak adalah di rumah pasangan kita. Jadi bila nantinya terjadi hal-hal yang kurang mengenakan, Anda bisa segera pergi dari lokasi tersebut. Kemudian yang keempat, bulatkan dulu tekad Anda. Pastikan bahwa memang perpisahan inilah yang Anda inginkan. Jangan sekedar memutuskan berpisah hanya karena saran atau pendapat orang lain. Bila perlu, luangkan waktu sementara. Bulatkan keputusan Anda. Dan jika keputusan Anda sudah bulat, lebih baik tidak ditunda. Sebab semakin ditunda, akan semakin sulit bagi kita untuk berpisah. Terakhir, atau yang kelima, berikanlah ruang dan waktu pada orang yang kini statusnya adalah mantan pasangan Anda. Anda berhak untuk move on, dia juga berhak untuk move on. Kalaupun Anda berharap agar tetap bisa berteman, setelah tidak lagi menjalin hubungan, maka jangan buru-buru. Berikan jeda sekitar 3 bulan sebelum memulai pertemanan kembali. Sebab jika Anda menghubunginya terlalu cepat, yang ada mantan Anda malah berpikir bahwa Anda ingin mengajak balikan. Padahal niat Anda tidak seperti itu. 5 hal inilah setidaknya yang perlu kita perhatikan ketika ingin memutuskan hubungan secara baik-baik. Sebab memang lebih baik berpisah secara sehat daripada bertahan di dalam hubungan yang sakit. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.